Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan tentang Kabinet Wilopo pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Nama saya Muhammad Taufal, absen 22. Lalu ada Muhammad Reski Darmawan, absen 24. Konita Ayuding Tias, absen 32. Aji Supriyatno, absen 3. Muhammad Raditya, absen 23. Dan Jakobus Driarka, absen 18. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk kabinet zaken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Program kerja Kabinet Wilopo. Program kerja Kabinet Wilopo ini tidak jauh berbeda dan hanya bersifat melengkapi dan menyempurnakan pada program kerja dalam kabinet-kabinet sebelumnya. Program kerja Kabinet Wilopo ini dibagi menjadi dua, yaitu program kerja dalam negeri dan program kerja luar negeri. Untuk program kerja dalam negeri, ada beberapa cabang yang terlibat. Yang pertama adalah dalam organisasi negara, yaitu mengisi dan menyelesaikan penyelenggaraan otonomi di beberapa daerah, melaksanakan pemilihan umum pada Dewan Daerah dan Dewan Konstituante, serta menyederhanakan organisasi pemerintah yang telah terbentuk. Yang kedua, yaitu kemakmuran, adalah melanjutkan usaha perubahan dalam bidang agraria dan meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan untuk rakyat sehingga dapat memajukan tingkat kehidupan. Yang ketiga, ada dalam pendidikan, yaitu mempercepat usaha dalam perbaikan dan pembaharuan pendidikan serta pengajaran. Yang keempat adalah perburuhan, yaitu meningkatkan derajat kaum buruh dengan melengkapi adanya undang-undang perburuhan. Dan yang kelima adalah keamanan, yaitu mengembangkan tenaga masyarakat, menyempurnakan organisasi dan alat-alat kekuasaan negara, dan menjalankan kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan sesuai dengan negara hukum. Lalu ada program kerja untuk luar negeri, yaitu yang pertama memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dengan waktu sesingkat-singkatnya. Yang kedua, melakukan hubungan antara Indonesia dan Belanda berlandaskan perjanjian internasional. Yang ketiga, menghilangkan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara, terutama yang merugikan rakyat. Dan yang keempat, mempercepat peninjauan hasil perjanjian KMB. Yang terakhir adalah mengisi politik luar negeri bebas aktif dengan aktif menuju perdamaian dunia. Selanjutnya, kelebihan dari Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo melakukan rasionalisasi militer di Indonesia. Maksudnya rasionalisasi adalah Kabinet Wilopo mengurangi personil militer yang aktif pada saat itu. Tak kurang-kurang kira-kira ada 40% dari personil yang bebas tugaskan oleh Kabinet Wilopo. Dampaknya pengeluaran negara berkurang sampai 25%. Selanjutnya di bidang ekonomi juga, Kabinet Wilopo memperkenalkan konsep anggaran berimbang di APBN, di mana pengeluaran dan pemasukan sama dengan tujuan supaya negara tidak menambah hutang. Lalu impor barang non-esensial atau yang tidak penting di luar sandang pangan dan papan diperketat. Sementara pajak ekspor dikurangi untuk mendorong masyarakat mengekspor barang. Penambahan pajak pada impor barang non-esensial yang tidak penting dan diwajibkannya pembayaran di muka untuk aktivitas impor membuat kas negara bertambah dan masuknya kas dari impor juga tidak tertunda karena sudah dibayarkan di muka. Selanjutnya kelebihan di bidang politik. Dibuatnya RUU Pemilu yang mengatur tentang pendaftaran pemilih dalam pemilu yang akan dilaksanakan. Nah, ini nanti jadi pemilu tapi pada tahun 1955. Lalu menyatakan bahwa Irian Barat harus masuk secepat-cepatnya ke dalam NKRI. Statement ini secara tidak langsung mempercepat upaya NKRI untuk memasukkan Irian Barat menjadi bagian dari NKRI. Saya ingin menjelaskan tentang kelemahan dari Kabinet Wilopo.
Yang pertama, Kabinet Wilopo tidak bisa memperbaiki krisis ekonomi Indonesia. Pemerintah pada saat itu dihadapkan pada keadaan ekonomi yang kritis, terutama karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sedang kecenderungan impor terus meningkat. Kesulitan yang lain yang dihadapi ialah masalah panen yang terus menurun, sehingga perlu disediakan jumlah devisa yang lebih besar untuk mengimpor beras dari negara lain. Wilopo dengan kabinetnya berusaha untuk menyelesaikan krisis ekonomi secepatnya, tapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi tidaklah sedikit, di mana timbul masalah baru yang harus diselesaikan, yaitu masalah provinsialisme dan bahkan separatisme. Masalah yang kedua, kesulitan dalam menangani berbagai gerakan separatisme dan disintegrasi yang terjadi di Indonesia. Berbagai gerakan separatisme memang sudah banyak bermunculan di Indonesia pada tahun 1950-an. Bahkan ini juga merupakan salah satu alasan bubarnya kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Sukiman. Di beberapa tempat timbul rasa tidak puas terhadap pusat. Alasannya adalah kekecewaan karena tidak seimbangnya alokasi keuangan yang diberikan oleh pusat ke daerah-daerah dan juga penuntutan diperluasnya hak otonomi daerah. Nah, peristiwa yang paling penting yang terjadi di Kabinet Wilopo adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Mora. Yang pertama, peristiwa 17 Oktober 1952. Selain persoalan kedaerahan dan kesukuan, pada tanggal 17 Oktober 1952 timbul persoalan dalam Angkatan Darat yang menghebohkan, di mana terdapat demonstrasi dari Angkatan Darat yang menuntut pembubaran parlemen. Demonstrasi ini terjadi di Semarang, Banjarmasin, Medan, dan Bandung. Akibat itu, maka kedudukan kabinet mulai goyah. Lalu peristiwa Tanjung Mora. Untuk memperburuk keadaan, terjadi lagi suatu konfrontasi antara pemerintah dengan BTI atau Barisan Tani Indonesia. Karena masalah kepemilikan tanah perkebunan, hal ini memperparah kredibilitas dari Kabinet Wilopo. Sehingga pada tanggal 2 Juni 1952, ia mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya ke Presiden. Berakhirnya Kabinet Wilopo, karena masalah-masalah yang selalu terjadi pada masa muda Indonesia, mulai dari krisis ekonomi yang parah hingga provinsialisme dan separatisme yang mewabahi negeri, akhirnya Wilopo merasa kewalahan dan kabinetnya didemisioner dan Indonesia krisis pemerintahan lagi. Kelompok kami tidak setuju dengan sistem demokrasi liberal, karena pada sistem demokrasi liberal terlalu menjunjung tinggi aspek kebebasan manusia yang bisa membuat manusia bertindak sewenang-wenang. Pada dasarnya, kebebasan manusia tetap harus dibatasi oleh batasan-batasan tertentu dan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi intinya kelompok kami tidak setuju dengan adanya sistem demokrasi liberal.